Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak Bapak kelas 10, apa kabarnya? Kita bertemu kembali dalam MPLS siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Kota Jambi. Bapak selaku pembina OSIS tahun pelajaran 2021-2022, Pak Simalango akan menyampaikan materi tentang pengenalan OSIS SMA Negeri 3 Kota Jambi. Sebelumnya, semoga kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap terapkan protokol kesehatan supaya pandemi COVID-19 bisa berkurang bahkan segera berlalu. Pertama-tama tetap kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan anugerahnya kita dapat berkumpul lewat materi ini, sekalipun lewat daring atau online. Baik anak Bapak, materi kita pada siang hari ini adalah pengenalan OSIS SMA Negeri 3 Kota Jambi. OSIS, organisasi siswa intrasekolah, tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian. Selama kalian di SMP, kamu juga sudah bersentuhan, bahkan kalian menjadi anggota, bahkan pengurus dari organisasi ini. Perlu kalian ketahui bahwa OSIS adalah satu-satunya organisasi yang diperbolehkan ada di sekolah. Semua kegiatan apapun ekstrakurikuler, baik akademik maupun non-akademik, itu semua ada di bawah naungan OSIS. Oleh sebab itu, berbahagialah kalian jika kalian nanti menjadi salah satu pengurus dari OSIS di sekolah kita ini. Perlu kalian ketahui bahwa OSIS ini, organisasi OSIS yang ada di sekolah, memiliki dasar hukum yang kuat, ya. Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional. Kemudian ada Permendiknas atau Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007. Kemudian Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008. Bahkan pemerintah menerbitkan buku panduan OSIS terbitan Kemendiknas tahun 2011. Segitu banyak dasar hukum mengenai OSIS ini, sehingga kita tidak perlu ragu akan keberadaan OSIS di sekolah. Selanjutnya anak Bapak, kita lihat bagaimana pengenalan OSIS di SMA Negeri 3. Sudah dirampung beberapa siswa bersama Bapak, didokumentasikan untuk bisa kalian lebih mengenal bagaimana profil, struktur, dan kegiatan-kegiatan apa saja, bidang-bidang yang ada di OSIS di sekolah kita ini. Baik, pertama kita lihat dulu tujuan dan pelaksanaan OSIS. Ada pelaksanaan kegiatan siswa, wadah pengembangan prestasi dan potensi siswa, sarana komunikasi siswa, wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi siswa melalui segmen-segmen yang ada. Segmen di OSIS Netco kita ada sebanyak 10. Dengan adanya 10 bidang ini diharapkan bisa menampung seluruh aspirasi kalian. Juga perlu Pak sampaikan bahwa OSIS ini adalah wadah kalian untuk mengeksplor seluruh kemampuan kalian, ya, mengeksplor seluruh potensi yang kalian miliki, baik potensi akademik, non akademik, potensi kalian dalam berpolitik di sekolah, potensi kalian untuk menjadi pemimpin masa yang akan datang. Wadah ini, organisasi ini sangat mempresentasikan kalian untuk berkembang, ya. Baik, selanjutnya kita lihat fungsi dan tugas daripada beberapa segmen-segmen yang ada. Kita lihat segmen yang pertama adalah pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, pembinaan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ada beberapa fungsi dan tugas tertentu, ya.
salah satu fungsinya adalah merayakan hari-hari besar nasional yang berhubungan dengan keagamaan. Kemudian melaksanakan kaidah-kaidah atau norma-norma agama sesuai dengan peraturan yang ada menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di SMA Negeri 3 sendiri ada Sekbid 1 ini ada rohani Islam ya, ada atau rohis. Kemudian ada rohani Kristen atau roh Kris. Kemudian ada rohani Buddha atau roh Bud. Ketiga bidang ini, aspek ini cukup mewakili kalian untuk bergerak mengekspresikan aspirasi kamu di bidang keagamaan ya. Kalian bisa ikut ambil bagian, terlibat di sana untuk merayakan hari keagamaan atau terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan organisasi agama atau perayaan agama ya. Kemudian kita lihat sekbid yang kedua. Sekbid yang kedua yaitu budi pekerti luhur dan akhlak mulia ya. Budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Jika kalian menyimak dengan cermat kegiatan MPLS ini, di sana dicantumkan moto sekolah kita ya. Motonya adalah teladan dalam berperilaku. Itu hubungannya kepada sekbid yang kedua, yaitu budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Di sini kalian dituntut untuk peka terhadap sesama, rela berkorban ya, kemudian tenggang rasa ya, tenggang rasa terhadap sesama. Salah satu contoh kegiatannya adalah kegiatan sosial yang berhubungan dengan duka cita maupun sukacita. Jika sekolah kita berduka, maka OSIS melalui Sekbid 2 akan ambil bagian untuk mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Demikian juga untuk yang hal sukacita ya. Yang pasti Sekbid 2 ini mengkhususkan diri untuk mengembangkan aspek kalian hubungannya kepada budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Kalau kalian menyimak untuk besok hari materi Mars SMA Negeri 3, di sana jelas ada di situ cukup menyentuh redaksi-redaksi kalimat dari lagu itu. Muliakan orang tua, hormat terhadap guru, dan menghargai teman. Itu adalah aplikasi dari Sekbid 2, yaitu akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Kita lihat sekarang Sekbid yang ketiga ya. Kita masuk Sekbid yang ketiga, yaitu pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara ya. Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Di sini ada beberapa tugas-tugas atau fungsi yang bisa kalian laksanakan jika kalian nanti ada dalam OSIS bidang Sekbid 3 ini. Salah satu materinya misalnya wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk materi ini di sekolah kita ada yang namanya Paskibraka ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Ada organisasinya, pembinanya, dan kegiatan-kegiatannya juga sangat positif ya dalam hal membina wawasan berbangsa dan bernegara, bela negara. Kemudian untuk Sekbid 3 ini kita dituntut untuk wawasan kebangsaan ya. Kita harus tidak bisa menutup mata bahwa sekarang ini banyak sekali kejadian-kejadian yang kurang berwawasan kebangsaan ya. Kita harus tahu bahwa Indonesia ini dengan dasar negara Pancasila, di sana jelas semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Wawasan kebangsaan, cinta tanah air, bela negara itu perlu kita tegakkan. Kalianlah yang akan meneruskan bagaimana kita cinta tanah air, bangga terhadap bahasa Indonesia, dan rela berkorban untuk tanah dan air Indonesia. Baik, kita lihat lagi Sekbid berikutnya, yaitu Sekbid 4,
pembinaan prestasi akademik, seni dan olahraga. Ya, pembinaan prestasi akademik, seni dan olahraga. Nah, di sini mencakup bidang baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Nah, untuk bidang ini prestasi-prestasi akademik yang bisa kalian ikuti bisa banyak ya. Ada beberapa mata pelajaran dalam olimpiade yang diperlombakan oleh pemerintah ya. Misalnya olimpiade matematika, olimpiade fisika, olimpiade kimia, olimpiade TIK, olimpiade ekonomi, kebumian, astronomi, geografi ya. Nah, itu berhubungan kepada yang berhubungan terhadap akademik ya, prestasi akademik. Sedangkan non akademik bisa meliputi seni dan olahraga. Di sekolah kita juga sangat menampung aspirasi kamu, potensi kamu baik seni maupun olahraga. Dan seperti yang kamu ketahui bahwa jalur kamu, salah satu jalur masuk ke sekolah SMA Negeri 3 ini adalah jalur prestasi. Mungkin kalian ada yang menggunakan prestasi non akademik seperti olahraga dan seni ya. Nah, sebagai informasi buat anak-anak Bapak kelas 10 bahwa 2 tahun terakhir ini sekolah kita mewakili Provinsi Jambi di bidang seni suara adalah mengikuti Gita Bahana tingkat nasional ya, 2019 dan 2020. Gita Bahana tingkat nasional ada dari sekolah kita, yaitu dari suara sopran dan suara bass. Nah, itu salah satu contoh prestasi bidang non akademik yang berhubungan dengan seni suara. Baik, kita lihat sekarang segbit yang kelima ya. Segbit kelima adalah pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politis, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial ya. Pembinaan demokrasi dan hak asasi manusia ya, pendidikan politik dan kepekaan, toleransi sosial. Nah, ini sangat luas sekali cakupannya ini. Dalam OS ini kamu juga belajar bagaimana pendidikan berdemokrasi ya. Demokrasi itu adalah kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan yang merdeka ya, merdeka tetapi terbatas dalam arti tidak mengganggu kepentingan orang lain. OSIS SMA Negeri 3 di awal-awal setiap periode kepengurusan akan melaksanakan yang namanya latihan dasar kepemimpinan ya, LDK. Ini adalah salah satu program dari Segbit 5 ini, yaitu pendidikan demokrasi ya. Kita harus saling menghargai perbedaan. Jika ada teman kita yang lebih mampu, kita harus mengakuinya ya. Kita harus mengakui sehingga kita bisa bersaing dengan baik. Bahkan bukan hanya berkompetisi tapi juga bisa kerjasama atau berkolaborasi. Hubungannya kepada hak asasi ya, kalian sudah tahu hak asasi itu adalah hak mendasar yang diperoleh manusia sejak lahir ya. Jadi kita harus menghargai hak asasi setiap orang. Kita tahu di dunia ini sekarang marak sekali yang namanya SARA ya. SARA itu sedapat mungkin kita hindari ya. Perbedaan gender, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan suku, mari itu kita gunakan sebagai modal kita ya, sebagai modal untuk membangun sekolah kita, untuk membangun negara kita, sehingga hal-hal perbedaan itu menjadi modal utama kita untuk maju lebih baik, bukan sebaliknya ya. Karena seperti yang bahasa di awal tadi, memang negara kita ini dibentuk dari perbedaan ya, bukan dari persamaan. Maka dalam lambang negara kita di sana jelas dibuat ya, Bhinneka Tunggal Ika. Sekalipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Bapak yakin anak-anak yang datang ke SMA Negeri 3 punya semangat juang yang tinggi, punya semangat saling menghargai, saling menghormati perbedaan ya, sehingga prestasi-prestasi yang harus kalian timbulkan sekolah kita ini tidak menghalangi kalian sekalipun ada banyak perbedaan, karena hak asasi itu memang milik setiap orang tanpa memandang apapun.
Kita lihat sekarang Segbit 6. Segbit 6 berhubungan dengan pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan, ya. Wirausaha, keterampilan, kreativitas, ya. Nah, sekolah kita juga melaksanakan kreativitas wirausaha. Sekolah kita ini bermacam-macam, ya. Segbit 6 ini salah satunya adalah program-program tahun sebelumnya adanya studi banding ke perguruan tinggi negeri, PTN-PTN yang biasanya menjadi PTN favorit untuk siswa-siswa Netco untuk melanjutkan studi mereka ketika sudah masuk jenjang perkuliahan. Jadi hal-hal itu diatur dalam Segbit 6, ya. Sehingga kalian bisa nanti melihat mana-mana PTN-PTN yang berpotensi sesuai dengan bakat dan minat kalian. Kemudian dalam hal berusaha, karena adanya pandemi COVID ini sedikit terhalang, ya, untuk melaksanakan kewirausahaan. Semoga untuk yang akan datang Segbit ini dalam usaha bisa kita kembangkan lebih baik lagi. Kita lihat sekarang Segbit yang ketujuh. Segbit ketujuh meliputi pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang terdisverifikasi, ya. Di sini hubungannya kepada kesehatan. Salah satu tugas dan fungsi bidang ini adalah untuk mengajarkan kalian bagaimana hidup sehat dan bersih, ya. Bagaimana hidup sehat dan bersih, gizi yang seimbang, terutama mengajarkan kalian untuk terhindar dari narkoba, ya. Narkoba itu adalah narkotika, obat-obatan dan psikotropika, ya. Narkotika, obat-obatan dan psikotropika. Kemudian bukan hal yang aneh lagi jika sekarang marak yang namanya seks bebas, ya. Kemudian ada LGBT, ya. Itu tidak bisa kita pungkiri ada di masyarakat. Oleh sebab itu, melalui materi ini Bapak ingin menyampaikan kepada anak Bapak agar kalian dapat menempatkan diri sebaik mungkin, ya. Salah satu aspek yang bisa mendorong kalian, menguatkan kalian adalah aspek norma agama, ya. Dengan kalian taat kepada norma-norma agama, maka kalian akan terhindar dari narkoba dan hal-hal yang Mbak sebutkan tadi. Untuk narkoba ini setiap ruang dan waktu ada, ya. Tetapi kita harus pantas bersyukur di SMA Negeri 3 Kota Jambi beberapa kali tes narkoba ini yang dilaksanakan oleh Badan Narkoba Nasional BNN. Seluruh siswa-siswa SMA Negeri 3 adalah hasilnya negatif. Jadi oleh sebab itu kepada anak-anak Bapak kelas 10 agar kalian bisa menghindari narkotika, obat-obatan dan zat-zat psikotropika, karena hal ini akan menghancurkan masa depan kalian jika kalian sudah sempat terlibat. Begitu kau masuk ke dalamnya, maka kamu akan sulit untuk keluar dari sana. Sehingga ketika ada yang mengajak kamu dengan alasan apapun, dengan kompromi apapun, kamu harus bisa mengatakan dengan tegas tidak untuk narkoba, tetapi yes untuk prestasi. Oke, anak Bapak, ya, saran Bapak untuk kalian. Baik, sekarang kita lihat lagi Segbit berikutnya, yaitu Segbit 8, ya. Segbit 8, kita perhatikan. Segbit 8 ini pembinaan sastra dan budaya, ya. Pembinaan sastra dan budaya. Di SMA Negeri 3 Kota Jambi atau di Netco ini tentu saja banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesastraan dan kebudayaan, ya.
Salah satu adalah siswa kita menjadi duta budaya tingkat Provinsi Jambi ya. Duta budaya tingkat Provinsi Jambi juga di sini dilaksanakan misalnya pemilihan bujang gadis ya. Kemudian ada lomba-lomba sastra dan bahasa yang ada dalam Sekbid 8 ini. Oke, kita lanjut Sekbid 9. Sekbid 9 yaitu pembinaan teknologi, informasi dan komunikasi ya. Bapak yakin dan percaya anak Bapak kelas 10 sudah tidak asing lagi yang namanya dengan TIK. Bahkan kamu identik dengan permainan gadget kamu ya, Android. Bahkan kamu terlalu banyak menggunakan waktu kamu untuk bermain game misalnya. Jadi melalui materi ini Bapak mengingatkan kalian agar kalian bisa menggunakan waktu dengan baik dengan menyeimbangkan antara belajar dengan bermain ya. Sekbid 9 ini mengakomodir kalian untuk bisa bergabung di tim TIK SMA Negeri 3. Prestasi terakhir baru-baru ini ya, dan masih sedang berlangsung adalah siswa Netco masuk ke tingkat provinsi Olimpiade TIK, dan tahun sebelumnya kita masuk ke tingkat nasional ya. Semoga prestasi ini tugas kamu adalah mempertahankannya ya, bahkan lebih meningkatkannya untuk yang akan datang. Kemudian kegiatan terakhir yang dilaksanakan oleh Sekbid 9 TIK ini adalah melaksanakan lomba TIK tingkat Provinsi Jambi tahun 2021. OSIS SMA Negeri 3 Kota Jambi sukses melaksanakannya ya, sehingga bisa memfasilitasi, mengakomodir seluruh kemampuan-kemampuan anak-anak SMA dan SMK yang ada di Provinsi Jambi ini tentang kemampuan mereka dalam mengolah TIK ini. Dan OSIS SMA Negeri 3 sangat berhasil dalam melaksanakan kegiatan ini, termasuk memberikan reward dan materi-materi yang berhubungan dengan TIK. Bapak harap kalian nanti yang menjadi penerus ini bisa melaksanakan kegiatan ini untuk yang akan datang. Oke, kita lanjutkan Sekbid yang terakhir, yaitu Sekbid 10 hubungannya kepada pembinaan komunikasi dan bahasa asing ya. Dalam hal ini di sini adalah bahasa Inggris. Untuk anak-anak Bapak kelas 10 di sekolah kita ini, untuk kurikulum bahasa asing itu ada 3 ya, yaitu bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan bahasa Jepang. Kalian bisa mengambil ketiganya itu sesuai dengan bakat dan minat kalian ya. Terutama bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Bapak lihat kelas 10 yang lalu, yang tentu sekarang kelas 11, mereka sudah menunjukkan prestasi dalam debat bahasa Inggris ya, lomba pidato bahasa Inggris. Mereka sudah menunjukkan prestasi mereka, dan Bapak menantang kalian kelas 10, bagi anak-anak Bapak kelas 10 yang berbakat bahasa Inggris atau bahasa asing, kalian bisa masuk English Club di sekolah kita ini ya, bisa masuk di sana untuk mengeksplor seluruh kemampuan kamu dalam menggunakan bahasa asing. Di sini juga ada forum bahasa Indonesia, tempat kamu untuk yang tadi Sekbid Seni dan Sastra ya, tempat kamu untuk berkolaborasi sesama teman kamu dan guru-guru bahasa, bagaimana untuk meningkatkan kemampuan berbahasa kamu. Baik anak Bapak, kita lihat berikutnya. Di sini ada jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Ada seperti paduan suara ya, ada paduan suara Netco. Cuman karena beberapa waktu terakhir karena pandemi COVID, maka bidang ini kita pending dulu karena memang dilarang untuk berkumpul ya. Tetapi bagi anak Bapak yang berbakat bernyanyi, silahkan mendaftarkan diri di OSIS SMA Negeri Kota Jambi yang hubungannya kepada paduan suara. Kemudian ada yang paskibraka ya,
ada English Club. Olahraga juga banyak ya, ada Netco Futsal Club misalnya ya, ada pramuka. Untuk pramuka itu wajib ya, kurikulum wajib yang harus kalian ikuti seluruh kelas, baik kelas 10 sampai kelas 12. Next, kemudian kita lihat berikutnya, yaitu di sini ada Bapak tampilkan beberapa kegiatan-kegiatan dari seluruh kegiatan OSIS SMA Negeri 3 Kota Jambi. Bisa kalian saksikan di foto-foto ini, baik dari kegiatan yang bersifat akademik maupun yang bersifat non akademik ya. Demikian materi yang Mbak sampaikan mengenai pengenalan OSIS SMA Negeri 3 Kota Jambi. Semoga apa-apa hal-hal yang sudah Bapak sampaikan bisa kalian simak dengan baik dan kalian dapat mengambil satu sikap tindakan mana yang terbaik untuk kalian. Karena di sekolah kita hanya membolehkan satu orang siswa untuk mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler ya. Jadi kalian boleh dilihat potensi yang ada dalam diri, bakat kalian kemana lebih menonjol, mana yang lebih kalian suka, maka kalian bisa mengakomodir itu dan kalian bisa memilih yang tepat sesuai dengan bakat dan minatmu. Demikian anak Bapak, selamat mengikuti materi berikutnya dan sampai ketemu besok hari. Terima kasih.